Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Laudam Bukhari dalam kajian Islam Ramadan bersama Wakatul Mengaji dan juga HM Production. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bersama saya sudah ada Bapak Ustaz Abu Khaisa. Assalamualaikum Ustaz. Kembali lagi bertemu bersama saya Ustaz. Iya. Baik, pada sore hari ini Ustaz kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bagaimana ini tentang zakat fitrah? Mungkin bisa dijelaskan hukum-hukum dan juga dasar-dasar daripada tentang zakat fitrah ini. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma'ba'd. Zakat atau secara umum ya merupakan salah satu daripada rukun Islam ya. Rukun Islam yang pertama tentunya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Nah, zakat memang disebutkan secara umum ya, baik zakat mal, zakat tijarah, zakat ma'ashi dan lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah zakat fitrah ini. Dan para ulama sepakat bahwa zakatul fitr gitu ya, atau sedekatul fitr itu hukumnya adalah wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak, anak-anak maupun orang dewasa. Ya, ini secara umum terdapat dalam sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, di mana Rasulullah SAW bersabda, faradha Rasulullah SAW, atau Ibnu Umar meriwayatkan ya, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan, memfardukan zakat fitr ya. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan, ini dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, di mana Rasulullah SAW dan di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri ya, tuhratan lisaimin ya, bahwa diwajibkan zakat fitr, atau Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu sebagai pensucian bagi orang yang puasa ya, karena mereka minal lagwi warrafath, karena perbuatan sia-sia yang selama ini dia lakukan selama bulan Ramadan, dan juga perbuatan tercela, misalnya ucapan-ucapan yang tidak baik selama di bulan Ramadan ya, maka sebagai pensucinya yaitu diwajibkanlah zakat fitr ya. Dan beliau melanjutkan perkataan ini dengan tu'matan lil masakin ya, yaitu makanan bagi orang-orang miskin ya, makanan bagi orang-orang miskin. Artinya memang zakat fitr ini diwajibkan untuk diberikan kepada fakir miskin ya. Berdasarkan beberapa dalil yang kita sebutkan ini ya, para ulama beristimbat hukum bahwa zakat fitr itu hukumnya wajib. Yang sering kita kenal di Indonesia zakat fitrah begitu ya. Tapi sedikit saya ulas gitu ya, beda antara al-fitru dengan al-fitratu gitu. Kalau kita sebutnya fitrah sama fitr itu beda artinya dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau fitr itu artinya makanan ya. Kalau fitrah itu kan suci ya. Fitrah itu suci. Dalilnya adalah Rasulullah SAW ya, bersabda, lisaimi farhatan, bagi orang puasa ini memiliki 2 kebahagiaan, kegembiraan ya. Yang pertama inda fitrihi, yaitu ketika fitrnya itu apa? Ketika dia berbuka, ketika makan gitu. Kan nggak ada orang yang ketika puasa kemudian menghadapi makanan bukanya sedih gitu. Semuanya gembira gitu. Ya. Kemudian yang kedua inda liqa'i rabbih, yang kedua ketika berjumpa dengan Tuhan, dia akan mendapatkan pahala yang besar ya, karena berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu kegembiraan yang dimiliki oleh orang puasa adalah ketika dia fitr, ketika dia makan ya. Sedangkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang yang dilahirkan ke muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Disebutkannya fitrah. Fitrah itu apa? Dalam keadaan Islam, ya, dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan Islam di sini. Jadi beda antara fitrah dengan fitr. Kalau fitr itu makan, memang. Ya, kalau fitrah itu artinya fitrah suci, seperti itu. Jadi mungkin orang Indonesia kurang bisa membedakan dua bahasa Arab ini, jadi ya mereka sebutkan itu zakat fitrah gitu. Padahal yang betul adalah zakatul fitri atau sedekatul fitr. Nah, ini sekilas lah tentang hukum zakat fitr gitu ya. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, kemudian anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya maupun budak, sebagaimana hadis lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi ya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitu. Ya, sekira menarik penjelasannya, sudah jelas tadi bahwa memang zakat fitrah ini hukumnya wajib dan baik laki-laki perempuan, baik budak maupun orang merdeka, iya. Dan anak kecil, walaupun dia baru dilahirkan sampai orang dewasa sebelum dia meninggal. Iya, baik. Begitu. Oke, baik, kembali saya ajak Anda pemirsa ya untuk bisa bergabung bersama kami di Facebook Wakat Mengaji maupun Instagram. Yang mau memberikan komentar bisa langsung komen di Facebook dan di Instagram untuk bertanya langsung seputar tentang zakat fitrah ini kepada Ustaz Abu Hasan. Baik, Ustaz, kita lanjut. Terkait dengan zakat fitrah ini, tadi sudah dijelaskan hukum segala macam. Di zakat fitrah juga ini kan ada dua kelompok, ada kelompok memberi dan juga kelompok menerima. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz terkait dengan yang wajib zakat fitrah ini atau kelompok yang memberi ini ada berapa kelompok atau berapa golongan, dan yang menerima juga nih. Ya. Kriteria-kriterianya yang bisa menerima dan juga yang wajib untuk memberikan zakat ini. Iya, betul. Memang benar dalam urusan zakat itu memang secara garis besar ada dua kelompok. Yang pertama ada namanya muzaki. Iya. Muzaki itu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang kedua adalah mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, begitu ya. Jadi orang yang muzaki, orang yang wajib membayar zakat itu tidak boleh jadi mustahik. Yeah. Jadi rangkap tuh ceritanya, rangkap golongan, rangkap jabatan gitu, rangkap status lah gitu ya. Dia sebagai muzaki, tapi di sisi lain jadi mustahik. Gitu. Yang jadi mustahik dia nggak wajib bayar zakat karena dia nggak punya kemampuan untuk bayar, gitu ya. Nah, yang pertama adalah muzaki. Muzaki ini adalah orang yang wajib membayar zakat. Ini dikatakan oleh para ulama, semua orang, semua manusia yang dari kalangan kaum muslimin yang apabila mereka memiliki bahan makanan ya yang cukup untuk diri dan semua anggota keluarganya, nah kemudian dia memiliki kelebihan dari makanan tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitr. Ya, untuk setiap orang itu satu sok ya, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar tadi yang sempat saya potong, itu Rasulullah Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin sa'an min syair ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr satu sok dari dari gandum, satu sok dari kurma gitu. Ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya setiap orang wajib membayar satu sok. Satu sok itu berapa liter sih, berapa kilo gitu ya? Dikonversi gitu. Ya, dikonversi. Ya, kalau sok ini kan bentuknya takaran. Takaran. Jadi takarannya penduduk kota Madinah. Kalau orang Mekah itu nggak biasa pakai takaran, tapi biasanya pakai timbangan. Gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu bahwa timbangan itu timbangannya kota Mekah. Tapi kalau takaran itu takarannya kota Madinah ya. Gitu. Karena masing-masing memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau jual beli mereka kadang menggunakan timbangan, kadang menggunakan takaran gitu. Kalau ada yang pernah pergi ke luar daerah gitu, dia akan tahu gitu. Kalau di Wakatobi misalnya itu sering ditakar di sini ya. Ya, biar beli rambutan pun ditakar gitu. Kalau itu lain mungkin ditimbang gitu ya. Jadi masing-masing memiliki kekhususannya sendiri-sendiri ya. Yang mereka kalau berjual beli ada yang pakai takaran, ada yang pakai timbangan.
Ya, singkat cerita di Madinah ini karena hukum-hukum syariat banyak yang turun di kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, maka syariat zakat ini semuanya itu ditakar dengan namanya sok ini. Nah, sok itu satu takaran besar yang apabila nyoba dikonversi ke telapak tangan gitu ya, itu menjadi 4 telapak tangan gitu, dua telapak tangan ini namanya ini. 4 kali ini takaran 2 telapak tangan ini. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab mud gitu ya. Mud itu 2 telapak tangan begini. Nah, telapak tangan orang dewasa yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi 4 takaran 2 telapak tangan orang dewasa ini itu setara dengan 1 sok. Nah, kalau dikonversi ke timbangan gitu, itu kira-kira antara 2,5 sampai 3 liter. Sampai 3 liter ya? Iya, 2,5 sampai 3 liter. Kalau dikonversi ke takaran liter, tadi 2,5 sampai 3 kilo maksud saya. Kalau dikonversi ke liter, itu kira-kira 3,1 sampai 3,5 liter lah. Gitu. Jadi kalau mau bayar bahan makanan pokok, kira-kira 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 3,1 sampai 3,5. Biasanya kan dikeluarkan 3,5 liter gitu. Nah, ini bagi orang yang mau membayar zakat itu kalau dia memiliki kelebihan bahan makanan. Artinya kalau dia misalkan besok saja untuk makan kurang, kan wajibnya zakat fitur itu kan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat fitur itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Misalkan besok Idul Fitri malam ini, ya, malam ini sudah wajib zakat. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya, itu wajibnya malam hari sebelum Idul Fitri. Karena malam harinya itu kan sudah masuk 1 Syawal. Gitu ya. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu besok pagi setelah subuh. Jadi setelah subuh, sebelum berangkat pergi sholat Id, dia bayar zakat dulu. Oh, masih boleh itu ya? Sebelum imam sebelum imam naik atau khatib naik mimbar itu masih boleh. Masih boleh. Jadi setelah salat subuh sampai khatib naik mimbar. Nah, itu waktunya singkat itu. Itu menurut mazhab Hanafi dan Maliki, gitu ya. Dan para ulama sepakat gitu kan, mereka boleh ya mengajukan sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan. Jadi misalnya pelaksanaan Idul Fitrinya itu kan tanggal 1, kira-kira tanggal 29 dan 30 itu sudah boleh membayar zakat fitr itu. Nah, kalau dia jumpai bahan makanannya masih cukup, bahkan berlebih sampai nanti hari raya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat fitrnya. Tapi kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan untuk menghutang sana sini. Nggak usah paksakan pinjam sana sini. Kita nggak memiliki kewajiban untuk membayar karena kita masih kurang. Betul. Gitu. Jadi nggak usah memaksakan diri untuk hutang sana sini, gitu kan? Pinjam sana sini, nanti bisa bayar zakat, tapi malah punya hutang. Punya hutang. Gitu. Jadi kalau bisa, ya kalau dia belum sampai taraf muzaki, maka dia di golongan yang kedua, mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu siapa? Orang yang fakir miskin. Gitu. Fakir miskin saja. Ini menurut pendapat mazhab Maliki dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana hal ini merupakan pendapat yang kuat, ya, yaitu zakat fitr hanya khusus dibagikan kepada fakir miskin saja. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim tadi sempat saya sebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, ya, dan juga Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang saya sempat sebutkan di awal. Rasulullah Ibnu Abbas mengatakan farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaimin minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr itu untuk pembersih, pensuci dosa-dosanya orang yang puasa, ya, dari perbuatan dosa, perbuatan yang sia-sia, ya, dan juga ucapan-ucapan kotor, ya, selama dia berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Ya.
Dan juga zakat fitr itu diwajibkan tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin. Ya. Rasulullah hanya menyebutkan makanan bagi orang miskin. Ya. Tanyaannya misalkan apakah nggak boleh diberikan ke yang lain gitu ya? Pendapat yang kuat tidak, karena yang membutuhkan zakat fitr ini hanya orang miskin saja, gitu. Bukan 8 golongan yang sering dikenal oleh manusia, gitu ya. Nah, karena memang Rasulullah hanya menentukan ini untuk fakir miskin, tidak ke yang lainnya. Nah, kenapa Rasulullah tidak menyebutkan tu'matan lil masakin, wal gharim atau wal amil gitu kan, wal gharim, wabni sabil dan sebagainya disebutnya satu-satu. Ya, kenapa Rasulullah nggak menyebutkan zakat fitr ini untuk fakir miskin, untuk amilnya, untuk orang-orang yang punya utang, untuk orang yang berada di fisabilillah di jalan Allah, atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Enggak, Rasulullah nggak menyebutkan satu-satu. Beliau hanya menyebutkan tu'mah lil masakin, fakir miskin. Hanya fakir miskin saja. Jadi distribusinya harusnya kepada fakir miskin, bukan kepada yang lain, seperti itu. Ya. Baik, Gus. Ya, ada satu lagi mau saya tambahkan. Oh. Ini ada yang rangka ada sebagian kaum muslimin dan banyak di Indonesia yang terjadi. Dia muzaki, dia bayar zakat, tapi juga nerima zakat. Ya, jadi dia hanya tukar-tukaran beras tuh. Berperan ganda gitu. Iya. Jadi statusnya di satu sisi muzaki, tapi juga mustahik di lain sisi gitu ya. Ini tidak benar gitu ya. Kalau dia mengeluarkan zakat, yang jangan menerima zakat. Betul. Kayak itu. Jadi dia tukar-tukaran saja ceritanya. Kalau dia bayarnya beras bulog, nanti dapat beras kepala, untung gitu atau sebaliknya gitu. Ini hanya tukar-tukaran zakat saja. Nah, saya kira tadi sudah jelas Ustaz ya, bahwa memang kalau tidak punya stok untuk sampai misalkan hari raya, ya jangan usah mengeluarkan. Nggak usah membebani diri untuk mengutang sana sini dalam rangka bayar zakat. Begitu. Baik, Ustaz, terkait dengan tadi bayi yang baru lahir. Ini kan masa, tadi kan sebutkan ada batas waktu untuk pembayaran zakat fitrah ini. Iya. Sampai pada sebelum dilaksanakan Idul Fitri. Untuk yang bayi baru lahir, tadi juga disebutkan bahwa termasuk yang bayi baru lahir juga itu wajib zakat ya. Betul. Berarti ini untuk yang baru lahir ini berarti yang lahir sebelum dilaksanakan sholat id. Itu sudah wajib untuk yang wajib dibayar ya? Orang tuanya atau orang tuanya. Oh iya. Begitu. Jadi kalau misalkan ini gambaran, kalau seandainya ada bayi yang lahir, ini misalkan hari ini tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Kemudian ba'da subuh. Jangan ba'da subuh lah. Sebelum imam ngimamin sholat nih. Gitu ya. Sebelum imam ngimamin sholat ternyata ada bayi yang lahir. Maka segera orang tuanya membayarkan zakat untuk sang anak yang baru lahir ini. Berarti sini orang tua juga harus jeli ya? Iya. Artinya untuk bisa, karena ini kan wajib ya. Jadi iya betul. Kalau sudah lahir sudah persiapan. Iya. Gitu persiapan. Dikeluarkan begitu. Dan begitu pula kalau seandainya ada orang yang sudah dewasa, sudah sepuh gitu ya, sudah tua begitu. Kemudian dia masih hidup ketika diwajibkannya zakat fitr. Misalkan pada subuh tanggal 1 Syawal dia masih hidup. Maka dia wajib membayar zakat fitr ketika itu. Walaupun dalam keadaan sudah tua renta. Tua renta dan sakit keras. Sakit keras misalnya. Nah, kemudian katakanlah setelah bayar zakat fitr, qadarullah misalnya. Allah takdirkan beliau meninggal. Meninggal itu pas imam naik. Naik khutbah untuk naik mimbar untuk khutbah misalnya. Maka dia kan sudah menunaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat fitr. Karena selagi dia masih hidup ketika itu, sebelum imam naik ke atas mimbar, nah dia masih memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitr. Gitu ya. Baik. Oke, sesuai. Saya kira jelas tadi ya, bahwa memang bayi baru lahir, kemudian dalam waktu untuk lahirnya dalam waktu untuk membayar zakat fitrah itu wajib dibayarkan. Betul. Begitu pula yang tua renta
walaupun sudah sakit keras. Walaupun sudah sakit keras dan meninggalnya masih sebelum Khatib naik batas mimbar. waktu Iya. itu juga masih wajib untuk dibayar. Betul. Iya. Baik Bung Syah, kembali saya ajak Anda untuk bisa berinteraksi dengan kami, bisa mengajukan pertanyaan melalui komen di Facebook dan juga Instagram untuk menanyakan seputar zakat fitrah, tema kita pada sore hari ini. Baik, kita lanjut dengan tema zakat fitrah ini. Tadi disebutkan bahwa kalau saya menyimak tadi ya pemaparan dari Pak Ustaz, tadi disebutkan itu semua rata-rata bahan makanan ya. Iya betul. Iya. Dalam penyaluran zakat ini apakah memang wajibnya itu bahan makanan atau konversinya itu bisa kita konversi dalam bentuk uang? Misalkan kita membayarkan, kita membawanya dalam bentuk uang, tapi mungkin niatkan bahwa ini niatnya mungkin dalam bentuk bahan makanan berupa gandum ataupun beras. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Berkaitan dengan hal ini, para ulama ya berbeda pendapat gitu ya, menjadi dua pendapat ya. Yang pertama, ini pendapatnya Imam ini menurut pendapat Imam Malik bin Anas dan mazhab Maliki. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i, semuanya para ulamanya. Kemudian pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hambali. Jadi ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Mereka sepakat bahwa zakat fitr itu harus bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di negeri tersebut. Ya tadi dalilnya mereka berdalil dengan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Rasulullah Ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin, so'an min sa'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr yaitu 1 sok gandum, 1 sok kurma. Dalam lain riwayat dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan lebih lengkap lagi. Farada Rasulullah SAW atau kunna ya, fi ahdi Rasulullah SAW, dahulu kami di masa Rasulullah SAW bayar zakat fitr itu adalah so'an min ta'am, 1 sok dari bahan makanan ya, so'an min tamr, so'an min sa'ir ya. Kemudian disebutkan lebih rinci lagi so'an min akid ya, boleh 1 sok dari gandum, boleh 1 sok dari kurma, boleh 1 sok keju, boleh 1 sok kismis. Nah, disebutkan secara lain seperti itu. Semuanya menyebutkan bahan makanan. Bahan makanan. Begitu. Artinya semuanya bahan makanan. Nah, ini pendapat yang pertama, pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Ada 1 ulama atau beberapa ulama ya, ini minoritas begitu ya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi, yang mengatakan boleh dikonversi ke dalam bentuk uang. Gitu ya. Alasannya adalah istihsan. Ya, dalilnya adalah istihsan, menganggap baik. Karena kalau dikonversi kan jadinya baik, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu kan. Dia mau beli apa boleh gitu ya. Mau beli apa, mau ini bisa dia belikan pakai uang tersebut gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi dalil-dalilnya ya, pendapat yang kedua ini nggak memiliki dalil kuat. Karena di masa Rasulullah itu sudah ada mata uang atau belum? Sudah ada dinar dan dirham belum? Sudah. Tapi kenapa Rasulullah nggak menyebutkan misalkan dirham atau dinar? Misalkan berapa dinar, berapa dirham? Ya, Rasulullah hanya menyebutkan bahan makanan pokok saja. Nah, artinya dalam hal ini memang untuk urusan zakat fitr tidak bisa dikonversi, gitu. Karena Rasulullah tidak menyebutkan, kecuali kalau di zaman itu nggak ada uang atau uang. Semuanya tukar menukar barter misalnya. Tapi di zaman itu kan sudah ada uang dan sudah memang tadi uang. tujuan pokoknya itu untuk bahan makanan fakir miskin ya. Betul. Tidak dianjurkan untuk membayar utang atau ya Iya, macam. betul. Jadi dia untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya. Ya, kebutuhan utamanya bukan sandangnya, tapi di pangannya. Jadi kebutuhan pokok supaya mereka bisa makan di hari raya tersebut. Iya, tujuannya begitu. Intinya mungkin di situ. Jadi bukan disalurkan dalam bentuk uang agar bisa membayar utang. Bukan hanya itu, mungkin ada yang buat beli sendal. Beli sendal gitu ya. Buat beli baju baru gitu. Beli pulsa juga gitu. Ini jadi tidak tepat sasaran begitu ya. Artinya zakat itu harus ditunaikan sesuai dengan aturan syariat. Dalam syariat Islam sebetulnya sudah ada aturannya. Artinya begini, kalau kita mau mengeluarkan dalam bentuk uang itu sudah ada aturannya, yaitu
zakat mal. Iya. Zakat mal itu kan zakat harta. Nah, kalau kita memiliki uang yang cukup 1 nisab yang sudah dimiliki selama 1 tahun, dan itu harta milik kita sendiri, bukan harta beberapa orang gitu ya. Misalkan setara dengan 85 gram emas murni 24 karat, ya katakanlah berapa, 50 juta gitu kan. Kalau dia memiliki uang sebesar 50 juta dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka dia wajib dikeluarkan uangnya, dikeluarkan zakatnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Bukan dalam bentuk beras. Karena ini zakatnya zakat mal. Yang dizakati adalah uang, maka bentuknya adalah uang. Jadi memang beda konteks ya, Ya, antara beda. zakat mal, zakat fitrah, saya kira itu sudah jelas. Jelas begitu. Nah, ini saya berikan sedikit analogi saja. Nah, jadi kalau zakat mal yang dikeluarkan adalah uang. Kalau zakat ma'ashi, zakat binatang ternak, yang dikeluarkan juga binatang ternak. Begitu. Kalau zakatnya itu hasil pertanian, yang dikeluarkan apa? Ya hasil pertanian. Bukan dibalik-balik gitu ya. Nah, kalau yang kita bicarakan dan kita bahas pada kesempatan sore hari ini itu adalah zakat fitr. Ya, zakat bahan makanan. Harusnya dikeluarkan adalah bahan makanan, jadi nggak usah dikonversi. Ada sebagian yang beralasan itu, nanti kalau seandainya cuma dikasih beras saja gitu kan, nanti beli lauknya bagaimana? Gitu kan. Lauk kan banyak di Wakatobi, mancing ikan aja dapat gitu ya. Ya kita jawab gitu ya. Sebetulnya kan kalau pemanfaatan atau penyaluran zakat mal itu maksimal gitu kan, si fakir miskin itu selain mendapatkan bahan makanan pokok, dapat uang untuk beli lauk. Begitu. Dari mana? Dari zakat mal. Begitu. Atau infak dan sodako. Begitu loh. Kan bisa. Jadinya jangan mengakal-akali syariat supaya sesuai dengan hawa nafsu kita, ditunaikannya sesuai dengan keinginan kita. Saya kira memang sudah ada porsi-porsinya ya. Iya, betul. Jadi ada zakat mal, zakat fitrah, dan memang tujuannya juga sudah jelas. Iya, betul. Zakat mal untuk apa, kemudian zakat fitrah juga untuk apa, sekitar itu. Itu yang menjadi titik penting poinnya, bahwa zakat fitrah untuk bahan makanan. Iya, zakat fitrah itu khusus bahan makanan. Ya, membayarnya bahan makanan dan disalurkannya juga bahan makanan. Begitu ya. Mau dititipkan ke panitia boleh, mau langsung dibayarkan boleh. Dan dalilnya juga mayoritas mendalilkan seperti itu. Iya, betul. Nggak cuma mayoritas, bahkan dalil dari hadis Nabi SAW. Artinya walaupun mayoritas itu berpendapat A gitu kan, tapi kalau Al-Quran dan hadis Nabi SAW sudah berkata B, kita harus B. Gitu. Karena apa? Karena patokan dalam syariat itu adalah dalil yang sahih, gitu. Bukan perkataannya fulan dan fulan, gitu. Perkataannya ulama fulan dan fulan ini mendukung dalil, gitu ya. Tapi kalau bertentangan dengan dalil, maka yang kita ikuti adalah dalil-dalil syariat. Harusnya seperti itu. Nah, apalagi kalau perkataan ini sudah didukung oleh mayoritas ulama, dalilnya pun kuat. Nggak ada alasan lagi untuk berbalik dari pendapat ini, kan seperti itu. Baik, saya kira cukup jelas dan luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Haisa. Baik, pemirsa Wakatobi Mengaji, kembali kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui komen di Facebook dan juga Instagram untuk dapat mengajukan pertanyaan seputar zakat fitrah ini kepada Ustaz Abu Haisa. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga masih punya beberapa pertanyaan untuk seputar zakat fitrah ini terkait dengan yang membayarkan. Apakah misalkan dalam satu keluarga kemudian 5 anak, 4-nya sudah menikah, 1 belum menikah. Iya. Terus si anak ini juga sudah mandiri sebenarnya, mungkin secara finansial atau apa, tetapi dalam pembayaran zakat fitrahnya masih dibayarkan oleh orang tua. Apakah itu dibolehkan atau yang wajib harusnya si anaknya? Iya, betul. Apalagi sudah ini ya, sudah berkeluarga sendiri ya, dan dapurnya terpisah. Gitu ya. Ceritanya masih belum menikah. Oh, belum menikah. Tapi secara mungkin finansial sudah mandiri. Oh iya. Tapi mungkin karena kasih sayang orang tua, masih dibayarkan. Seperti apa? Nanti saya rinci hukumnya. Jadi ada misalkan orang tua ini mungkin terlalu sayang sama anaknya, gitu ya. Jadi walaupun dia sudah punya penghasilan yang cukup, ya, sudah jadi pegawai, karyawan atau pengusaha yang punya omset lumayan, sudah cukup ya, gitu. Tapi karena orang tua bagaimanapun juga melihat itu anaknya, apalagi belum menikah, gitu. Dianggapnya masih anak-anak terus, kan gitu. Maka orang tua ingin membayar zakat untuk anaknya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh,
Boleh ya. Boleh gitu, jawabannya boleh. Ya. Tapi kalau keluarga, misalkan anaknya ini sudah punya keluarga sendiri dan punya dapur sendiri, artinya dia sudah memisahkan dari rumah orang tuanya. Nah, walaupun masih bergandengan ya di sini, orang tuanya di sebelahnya tempat tinggal anaknya, gitu. Tapi dapurnya udah sendiri-sendiri. Maka dalam hal ini sang anak sudah memiliki kewajiban sendiri untuk bayar zakat. Gitu ya. Memiliki kewajiban sendiri untuk bayar zakat. Kira-kira boleh nggak orang tuanya membayarkan zakat untuk anaknya? Sebetulnya boleh juga, ya, tetap boleh. Tapi di sisi dalam kacamata syariat itu orang tuanya sedekah untuk anaknya, agar anaknya bisa bayar zakat atau menunaikan kewajiban bayar zakatnya, gitu. Jadi orang tuanya sedekah berupa beras, ya, untuk zakat sang anak. Seperti itu. Ya, jadi boleh saja. Kalau dalam ini boleh, gitu. Orang tua mau membayarkan zakat sang anak itu boleh. Gitu. Tapi kalau sang anak juga pengen bayar sendiri, boleh juga, karena memiliki kemampuan sudah. Ya. Kecuali kalau dia belum mampu, masih anak-anak, ya, masih kecil, belum bekerja, belum akil, belum balik, belum punya penghasilan, tentu masih ditanggung orang tua. Gitu. Baik, menarik Ustaz. Baik, pemirsa Waktu Mengaji, kembali kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, baik. Ya, belum ya. Oke, kita lanjut Ustaz. Bicara zakat fitrah ini ya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang harus bahan makanan, walaupun ada juga beberapa aplikasi, kemudian banyak yang mengkonversikan dalam bentuk uang, tapi memang sebaiknya dalam bentuk bahan makanan. Dan juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah ini adalah waktunya di bulan suci Ramadan dan di hari-hari terakhir ya. Hari-hari terakhir. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan tentang siapa-siapa saja yang menerima yang untuk bisa memberi zakat fitrah ini. Kemudian ada kasus-kasus tertentu, misalkan kembali lagi saya tekankan ini yang poin untuk yang, karena memang ini banyak yang terjadi di sehari-hari kita, bahwa untuk yang zakat tadi kadang ada yang memang apakah memang mungkin ringannya membawa dengan dalam bentuk uang gitu, tetapi mereka mengatakan bahwa menyerahkannya dalam bentuk uang tetapi diniatkan untuk bahan makanan. Apakah yang seperti itu bagaimana? Walaupun dia menyerahkannya dalam bentuk uang, mungkin menyerahkannya ke panitia, tetapi nanti mungkin diamanahkan ke panitia untuk bisa membelanjakan, menyalurkannya dalam bentuk beras. Apakah memang itu tidak menyalahi hadis tadi atau seperti apa? Kalau misalnya seseorang misalnya dia memberikan amanah untuk membelikan beras, maka panitia atau wakilnya tadi harus membelikan beras sesuai dengan permintaan sang muzaki tadi. Berarti dalam konteks ini bisa dikonversi? Nggak dikonversi sebetulnya. Sebetulnya dia mau bayar beras, ya. Cuma dia nggak sempat untuk beli. Saya kasih analogi begini. Ada orang, ini fakta ya, setiap tahun terjadi. Ya. Jadi ada orang mau menyalurkan zakat fitrnya ke sini, ya, dari Jawa, dari Jakarta, Jabodetabek misalnya. Ya, dia mau bayarkan zakatnya ke sini, tapi kan dia nggak mungkin kirim beras gitu kan, dipaketkan dari sana, gitu kan, ke Wakatobi misalnya. Nah, mereka hanya ngirim transfer berupa uang, ya, ditransfer uang. Ya, niatnya dia itu sebetulnya bukan mengkonversi bahan makanan pokok ke uang, bukan, tapi minta tolong wakilnya yang ada di sini, kita yang ada di sini, untuk membelikan beras agar disalurkan, karena kan mereka nggak mungkin bawa beras dikirimkan dari sana ke sini, gitu. Kalaupun mungkin dikirimkan harusnya jauh-jauh hari misalnya, nggak bisa. Misalkan kalau ada paket sekilat apapun, kita nggak mungkin sehari sampai kan, gitu. Kita bayarnya kan wajibnya kan mulai dari malam hari, malam Idul Fitri. Dia bayarkan malam itu, kemudian besoknya sudah sampai sini. Kan tidak mungkin gitu. Secepat itu gitu. Makanya kalau ditransfer kan bisa cepat. Bahkan dalam waktu 1 menit atau kurang dari itu sampai gitu. Sampai langsung. Nah, di menit itu bisa ditarik dan langsung bisa dibelikan beras dan bisa disalurkan. Gitu.
Nah, bayarnya sebetulnya dia maunya pakai beras. Cuma karena dibayarnya di luar daerah atau karena ada udur-udur tertentu misalnya, maka dia menitipkan uang itu untuk dibelikan beras. Ini bukan dalam konteks mengkonversi. Kalau seandainya dia bisa istilah kata ada paket sangat kilat atau super kilat yang sejam sampai, istilah kata begitu, dia mau bayarnya pakai beras nih supaya ini sampai cepat gitu kan. Tapi kan tidak mungkin dari Pulau Jawa ke sini dalam waktu semenit, 2 menit, sejam, 2 jam sampai tiba. Nah, maka untuk umur muda itu dia namanya ini akadnya wakalah gitu ya, mewakilkan pembayaran zakat fitrnya kepada orang di sini. Dan ini terjadi bertahun-tahun sama kami di sini. Jadi mereka transfer uang, tujuannya bukan disalurkan dalam bentuk uang, nanti tolong diberikan beras untuk dibayarkan kepada fakir miskin, untuk disalurkan kepada fakir miskin. Kalau yang dimaksudkan seperti ini boleh gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan kebiasaannya misalkan pokoknya bayar aja pakai uang gitu ya, dan pihak panitia tidak membelikan beras gitu ya, jadi langsung disalurkan dalam bentuk uang, ini tidak boleh. Tapi gitu. kalau alasannya saya sudah niatkan ini beras, niat itu harus itu diaplikasikan. Tidak menjadi pembenaran. Ustaz. Tidak, gitu. Ayo. Niatnya itu, niat dengan amal itu harus sama, gitu ya. Saya niatnya beras, tapi nggak mau beli beras. Padahal di rumah juga ada beras, gitu. Dan nggak ada udzur. Ya, nggak ada udzur itu maksudnya dia bayarnya di tempat yang sama, tidak harus transfer, gitu. Dan lain sebagainya. Jadi dia harusnya dia bayar pakai beras gitu ya, nggak boleh dikonversi ke uang menurut jumhur ulama dan hadis Nabi SAW tentunya yang telah kita sebutkan tadi. Gitu. Ya, jadi memang pengecualian apabila jarak tadi ya, jarak kemudian dia menitipkan zakat fitrahnya bahwa kalau dia menitipkan bentuk bahan makanan mungkin hambatannya ada karena waktu dan ada jarak juga untuk bisa dalam bentuk kuota, tapi diamanahkan untuk dibelanjakan dalam bentuk beras. Dan dia ini dalam hal ini konteksnya bukan bayar, bukan bayar. Si A ini bukan mau membayarkan zakat ke saya, gitu, bukan. Dia hanya nitip untuk dibelikan beras, nah untuk dibayarkan, disalurkan kepada fakir. Artinya dalam hal ini dia bukan bayar zakatnya dalam bentuk uang ke saya, tapi nitip untuk bayar zakat ke saya, ya, supaya saya bisa membelikan bahan makanan pokok di sini berupa beras atau yang lainnya, kemudian baru disalurkan kepada fakir miskin. Gitu. Karena kan bukan saya yang berhak menerima, dan nitipkan untuk dibelikan, gitu ya. Nah, ada satu dua poin yang penting yang saya ingat, selain dalam zakat fitrah itu selain disalurkan dalam bentuk bahan makanan pokok gitu ya, ada sisi-sisi salbiat ya, sisi-sisi negatif gitu ya. Sisi negatif kalau seandainya dibayarkan dalam bentuk uang, minimal ada 2 minimal saya sebutkan nih ya, yang terjadi di sini misalkan di beberapa daerah gitu kan juga. Iya, karena banyak juga ya seperti itu mengatakan ini agar bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Begitu. Padahal zakat fitr ini kan kita bacakan hadisnya tadi, ya, itu adalah tu'mah lil masakin, adalah makanan bagi fakir miskin. Makanan loh ya, bukan uang untuk fakir miskin. Gitu. Bukan THR untuk fakir miskin. Ya, tapi ini adalah makanan. Nah, maka sisi salbiat ya yang saya jumpain secara nyata gitu ya, itu adalah pertama penyalurannya, gitu ya, penyalurannya itu di luar dari hal yang disyariatkan dalam Islam. Artinya harusnya syariatnya itu sebelum khatib naik mimbar tuh. Iya. Ya. Tapi ketika ditampung di salah satu instansi atau kantor tentu ini, dia tampung itu bahkan setelah Idul Fitri. Baru tersalur. Ya, bukan. Nanti disalurkannya nanti ketika ada kegiatan-kegiatan. Gitu. Karena dalam bentuk uang. Ini salah satu salbiat ya. Ya, padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang membayar zakat ini ya, qabla sholah, ya, sebelum dilaksanakan sholat id, ya, fahiya zakatun makbulah, maka itu adalah zakat yang diterima kalau dibayarkannya sebelum sholat id, gitu ya. Kalau seandainya dia membayarnya setelah sholat id, ya, fahiya
sodaqah minas sodaqat. Dia termasuk sedekah biasa saja dari sedekah-sedekah yang ada. Infak sedekah biasa, nggak dianggap zakat. Kalau Karena sudah terlambat. Di luar waktu yang ditentukan. Iya, setelah sholat id. Ya, bayangkan kalau mereka salurkan tuh berapa bulan kemudian untuk kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya. Ya, ini sisi salbiat. Ya. Kemudian yang kedua, gitu, kalau disalurkan dalam bentuk uang, ini terjadi, gitu kan? Itu panitia yang keruk banyak-banyak itu. Ya, terjadi di daerah. Fakir miskin dapat hanya 150. Tapi panitia yang ada duduk di masjid hanya 2 hari, 3 hari itu dapat 750 satu orang. Padahal yang lebih membutuhkan siapa? Fakir miskin. Tapi mereka hanya dapatnya 150 ribu. Dan ini kenyataan fakta. Gitu. Nah, ini musibahnya juga. Gitu. Artinya yang duduk di masjid ini sebetulnya mampu, gitu ya. Lagian cuma duduk-duduk manis gitu kan. 2 hari, 3 hari gitu kan. Dan dia bukan termasuk amil. Namun zakat fitr itu bukan nggak pakai amil, adanya panitia. Kalau mau dibikin panitia, dan panitia itu bukan amil, bukan ambil zakat, gitu ya. Jadi mereka nggak berhak ngambil dari porsi zakat fitr. Kalau zakat mal iya, karena mereka bekerja. Zakat mal itu kerjanya gini, misalkan amilnya itu mendata itu kan. Bapak itu kan punya harta apa saja, gitu kan, punya A, B, C, D, E, O yang wajib dizakati ini ditulis, ini di kalau diuangkan berapa dia hitung semuanya. Yang kerja ini siapa? Amil. Makanya dia berhak mendapatkan bagian dari uang zakat karena dia bekerja menghitung zakatnya orang per orang, satu persatu dia hitung. Ya. Sehingga dia juga ngambil zakatnya yang wajib dikeluarkan sekian, mana saya bawa. Ya. Karena dia bekerja seperti ini, dia berhak mendapatkan bagian dari zakat mal. Itu kalau zakat mal ya. Kalau zakat fitr, ada nggak yang pergi satu-satu data gitu kan ke rumahnya, Pak punya keluarga berapa? Nah, 5 orang gitu kan. Saya hitung zakatnya, nggak perlu dihitung, semua orang bisa. Semuanya yang bawa ke masjid, semuanya yang bawa ke panitia. Gitu ya. Panitia hanya duduk manis saja. Entah didata, entah tidak. Gitu. Artinya di sini memang zakat fitr ini tidak membutuhkan namanya amil. Gitu ya. Dia kalaupun panitia itu tidak menempati posisi amil. Gitu. Baik, saya kira tadi sangat jelas telah dipaparkan tadi oleh Ustaz Abu Haisa bahwa memang jangan sampai kita salah kaprah Ustaz ya. Artinya bahwa bicara zakat fitrah ini kita harus melihat visi maksud daripada kenapa kemudian zakat fitrah ini diwajibkan. Saya kira memang jelas kalau kita tinjau dari misi kemudian tujuannya itu saya kira sudah jelas arahnya bahwa memang harusnya kemana. Jangan sampai juga niat baik kita kemudian tidak tersampaikan secara utuh dikarenakan kita salah dalam penyaluran. Ya. Baik Ustaz, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas dari zakat fitrah ini, tapi saya kira tadi pembahasan dari Ustaz sudah cukup jelas dan karena keterbatasan waktu maka pertemuan kita atau kajian kita sore hari kita harus akhiri. Sebelum saya mengakhiri, kembali mungkin saya mereview apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Ustaz Abu Haisa bahwa memang zakat fitr ini sifatnya wajib baik laki-laki perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, baik yang sakit maupun yang sehat. Tetapi juga di sisi lain bahwa ada golongan-golongan tertentu juga yang memang dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu orang-orang yang memang tidak tercukupi pangannya untuk digunakan pada saat hari raya. Itu tidak diwajibkan. Kemudian juga penyaluran daripada zakat fitrah ini sebaiknya melihat daripada riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang ada bahwa memang diutamakan untuk bahan makanan. Jadi kalaupun kita mau berzakat fitrah dengan menggunakan mata uang, itu sifatnya kondisional. Dalam artian bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa apabila kita mau menitipkan zakat kemudian terhalang oleh jarak yang tidak memungkinkan untuk kita mengirim dalam paket dalam bentuk bahan makanan, itu sangat dibolehkan untuk kemudian menitip dalam bentuk uang yang kemudian dibelanjakan untuk berupa bahan makanan. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di episode mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.